Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana menyikapi apabila di dalam menjalankan ibadah sholat dan ibadah lainnya, di mana lingkungan saya adalah agama yang sudah menurun, yang kurang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jemaah, proses untuk menjadi lebih baik itu harus dikawal bersama. Kalau antum katakan lingkungan kita, ya mereka agamanya asal-asalan. Dulu pun seperti itu. Ana selalu ingat di tahun 80-an, ya ana waktu SD waktu itu. Jarang atau bahkan tidak ada perempuan yang berkerudung pakai jilbab. Nah, kalau membaca sejarah revolusi jilbab, ada yang nulis sejarah revolusi jilbab itu tahun 89-90. Sebelum itu nggak ngerti mereka. Sampai jilbab yang perintahnya ada di dalam Al-Quranul Karim, yang tidak ada khilaf di antara para ulama kaum muslim. Itu umat Islam nggak pakai. Bahkan istrinya ustadz, Masya Allah. Istrinya ustadz. Allahu Akbar. Anak kadang-kala boleh enggak jamaah mandi di sungai telanjang? Boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Yang penting enggak ada yang ngelihat. Yang penting enggak ada yang ngelihat. Tertutup, enggak ada yang ngelihat. Di beberapa tempat itu ya Allah ya. Padahal daerah pesantren. Daerah pesantren terkenal itu wanita lelaki mandi di sungai telanjang. Apakah ada khilaf di antara para ulama? Enggak ada jemaah. Tapi sudah karena turun-temurun kami. Sampai ada teman Masya Allah, dia karena semangat, dia melihat perempuan-perempuan laki mandi telanjang di sungai, dia datang ke pemimpin pesantren di situ. Dia tanya, Ustadz, kata dia, dalam agama itu boleh enggak kayak gini ini? Ya haram itu ya, kata dia. Haram itu, kata dia. Terus kok nggak ditegur? Aduh ya apa, sudah kebiasaan. Sudah tradisi. Akhirnya kita membiarkan tradisi walaupun bertentangan dengan syariat. Kita pelan-pelan, insya Allah masyarakat kita semakin baik. Media sekarang ini semakin membuat mereka lebih pintar. Kita pun dulu sama seperti mereka. Anak pun dulu nggak ngerti ya. Orang tua nggak ngerti, pelan-pelan, Masya Allah. Ketika anak awal pakai jenggot, Masya Allah, disidang sama orang tua, disidang dia, anak sampai sakit hati itu, anak ingat ketika itu. Dan anak dosa, marah sama orang tua itu. Anak sering disidang gara-gara pakai jenggot. Jadi dia sholat ke masjid. Akhirnya anak sampai berontak ya. Kenapa sih kok anak terus yang dipojokkan? Fulan, anak punya sepupu, minum ini itu nggak pernah disidang. Anak sampai berontak seperti itu. Tapi karena kebodohan mereka, nggak ngerti mereka sebelumnya. Dan kita pun sabar menghadapi orang di kampung. Kadang-kala kelihatan pakai jenggot, awas-awas kambingnya datang nih. Kambingnya datang. Nah, kita ingat waktu jadi di pesantren itu ada seorang ustadz, satu ustadz yang pakai jenggot pada waktu itu. Dia pernah training berapa bulan lalu balik. Mahasiswa ya. Santri-santri itu nulis di tembok, kambing welcome to kandang. Allahu Akbar jemaah. Karena kebodohan kita jemaah. Kita pun menghina seperti karena kebodohan. Jadi antum harus sabar di masyarakat, pelan-pelan ya. Jangan sok menghadapi masyarakat. Karena mereka akan mengatakan, lele, kau itu anak kapan leh? Jadi, baru belajar sudah sok gitu kan. Belajar dulu, kitabmu baru berapa yang kau baca gitu. Ya kita sabar menghadapi seperti itu.